akan kita mulai kelas hari ini. Selamat sore. Sore Bu. Ya, seperti minggu sebelumnya kita akan mendengar presentasi daripada kelompok berikutnya dari pembentuk formalin ini. Ya, kami semuanya boleh membaca doa. Silakan presentasi kelompok. Nanti setelah presentasi singkat padat aja, jadi kita lebih banyak diskusi ya. Baru kita mulai kelompok. Silakan. Selamat siang kepada Ibu Dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 dengan judul ulos sebagai sistem simbol dalam agama kami. Dalam hal ini, ulos merupakan sebuah kain yang bermakna sebagai bentuk motivasi bagi orang Batak. Dalam hal ini, ulos menjadi salah satu bentuk keanekaragaman yang berada di dalam diri saya, terutama keanekaragaman yang dibawakan oleh budaya Batak sendiri. Dalam hal ini, seringkali kita melihat dalam upacara-upacara atau ritual yang kita rasakan dan yang kita lihat sendiri bahwa ulos menjadi eksistensi dalam bentuk motivasi yang dibawakan oleh agama formalin dalam peribadahan. Kami memakai bentuk metode penelitian yang lebih kualitatif. Sebelumnya kami melakukan penelitian di Labuan Putih, tepatnya di Desa Parangmena. Dalam hal ini kita akan memasuki yakni sejarah agama formalin. Setelah kami melakukan riset dan juga observasi, menurut daripada Pak Inul Nasitorus, dalam hal ini kepercayaan formalin merupakan agama Batak asli, bukan merupakan agama yang dibawakan atau agama yang sama. Formalin merupakan sebuah agama yang memiliki karakteristik yang paling unggul dalam budaya Batak sendiri. Formalin dibawakan oleh pimpinan Raja Sisingamangaraja melalui kepercayaannya kepada Tuhan Raja Inabulu. Dalam hal ini, sebelum kedatangan daripada agama Islam dan juga Kristen, formalin mempunyai eksistensinya sendiri dalam karakteristik budaya Batak yang dibawakan, terutama untuk mempercayai kepada Tuhan Raja Inabulu. Dalam hal ini ada 4 orang yang tercatat sebagai pimpinan formalin yang diutus di Batam Raja Inabulu dengan dibawakan oleh suku Batak. Yang pertama adalah Raja Uti, di mana raja ini adalah pemimpin untuk kebudayaan dan seni zamannya. Hal ini tampak ditentukan suku Batak ketika melihat masyarakat pada saat itu dengan melihat keadaan yang cawas karena adanya pertikaian dan juga kekacauan sosial yang terjadi di suku Batak tersebut. Hal ini sama dengan sejarah agama formalin. Adanya beberapa bentuk daripada pimpinan yang mereka sebut dengan ulung-ulungan. Ulung-ulungan ini merupakan pimpinan yang membawakan daripada agama formalin ini dalam membawa ibadah yang dikonkan di dalam agama formalin tersebut. Hal ini merupakan ciri bentuk kelompok Batak yang saat ini melambangkan daripada ulos sebagai karakteristik dalam peribadahan mereka. Adanya dasar dari leluhur Batak sendiri yang sudah tercapai dan menyaksikan, yaitu 2.400 sekian dalam menurut kalender Batak. Adanya beberapa istilah yang dibawakan yaitu dengan mati bulan. Hal ini sama dengan yang dibawakan oleh pertama kali di Hutan Tinggi, yaitu tempat pertama kali adanya agama formalin sendiri. Kemudian di tahun 1989 adanya seorang yang bernama Tiap melaksanakan berbagai bentuk kelompok formalin. Oleh sebab itulah dalam hal ini juga mulailah menyebar agama formalin tersebut yang dikelompokkan oleh suku Batak sendiri. Kita lanjut dengan peribadahan formalin. Yang lain pada teman saya. Baik, saya lanjut ke bagian D, peribadahan formalin. Agama formalin atau sering disebut sebagai formalin merupakan suatu kepercayaan yang percaya pada adat di Batam belajar di Nagpur dan dipercaya sebagai sumber ajaran kebenaran pencipta manusia, langit dan bumi. Aliran
sendiri bermula dari saudara sebut Riak Paroja yang menggunakan hari Sabtu sebagai hari istirahat, yaitu hari ke-7. Mereka melakukan ibadah pada pukul 9 dan setelah upacara dimulai, pengurus menyiapkan perlengkapan yang digunakan untuk upacara seperti air pencucian dan alat untuk membakar dupa. Setelah semua perlengkapan selesai, seluruh masyarakat peserta upacara ini memasuki Pastakia di hadapan pemimpin yang bernama Uwan itu yang disebut di peribadahan partai. Seluruh umat beriman duduk bersila sesuai aturan yang berlaku. Misalnya kaum perempuan duduk di sebelah kanan dan kaum laki-laki duduk di sebelah kiri. Menghadap ke arah depan dan menghadap ke arah Uwan. Ulu Umuan atau Bihuta berdiri untuk memulai melafalkan tonggo-tonggo atau doa-doa sementara para jemaah menyimak dengan khusyuk. Dari semua tonggo-tonggo yang dilafalkan tersebut berisi permohonan dan doa-doa kepada Dewata Melajari Nabolon. Selama pemimpin atau pertemuan melafalkan doa tersebut, peserta merapat kedua telapak tangan dan mengangkat sejajar dengan dadanya seperti ini. Dari buku yang kami baca yang berjudul Teologi Sahala yang ditulis oleh Ibu dosen kita sendiri, buku ini mengatakan atau dijelaskan tradisi keagamaan biasanya mempunyai nama orang tertentu yang selalu dihormati. Bagi orang Batak sendiri, menyebut nama Melajari Nabolon bagi umat Kristiani sama dengan Yesus sebagai umat Kristiani, sang yang terpilih atau satu-satunya Tuhan dalam agama Hindu. Orang beriman menganggap Tuhan itu supranatural dan menurut kodratnya Melajari Nabolon adalah Tuhan yang perfect, yaitu aku melampaui segala sesuatu, tidak dibatasi ruang dan waktu, dianggap sebagai Tuhan. Ia juga dikenal sebagai Dewata, Tuhan yang imanen, Tuhan yang menampakkan dirinya kepada semua makhluk. Dewata Melajari Nabolon dianggap sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, manusia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dalam literatur agama Batak yang berkaitan dengan kisah penciptaan disebut pemahaman Batak tentang asal mulanya manusia dan bumi. Masyarakat mengatakan Melajari Nabolon menciptakan segala sesuatunya. Demikian dilanjutkan dengan kami. Ya, terima kasih. Kami akan lanjut ke bagian D, yaitu makna tulus. Dalam kajian dan penelitian yang kelompok lakukan, bahwasanya makna tulus dalam beribadah agama formalis itu berasal dari keberadaan agama itu sendiri. Bahwasanya agama formalis merupakan agama asli orang Batak, sehingga keberadaan tulus sama dengan pemahaman keberadaan Batak. Jadi makna tulus dalam agama formalis adalah makna tulus dalam budaya Batak itu sendiri sebagai simbol dan bentuk sebuah kehormatan atau status sosial yang dimiliki oleh setiap suku Batak. Dan kemudian dari beberapa hasil penelitian yang kami tunjukkan, bahwasanya dari hasil wawancara kami di dalam agama formalis ada dua jenis ulos yang digunakan. Yang pertama untuk laki-laki itu menggunakan ulos yang dinamakan bintang meratur. Kemudian untuk kaum ibu atau perempuan itu digunakan ulos lagi. Dan dalam bentuk perbedaan sendiri, kami dapat lihat bahwasanya di dalam agama formalis laki-laki cenderung menggunakan ulos yang bersifat gelap, sedangkan perempuan itu bersifat terang. Hal selanjutnya yang bisa kami lihat dari penelitian kami, ada beberapa ciri khas di samping ulos, yaitu tentang ikat kepala perempuan, di mana ikat kepala ini diperuntukkan kepada laki-laki bagi yang sudah menikah. Dan sehubungan dengan itu, ikat kepala ini diserahkan ketika pernikahan itu berlangsung, sehingga bagi jemaat ataupun anggota agama kembali yang belum menikah tidak dapat menggunakan ikat kepala, sehingga ikat kepala melambangkan status seseorang dalam agama kembali. Demikian. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan poin keempat tentang negara agama Kristen. Agama formalis diperhadapkan dengan negara. Agama Hindu adalah sebuah formalis diperhadapkan dengan agama Kristen. Beranjak dari agama formalis, di mana agama formalis memiliki hari-hari besar seperti halnya hari Sabtu, Matuklai, Pasar Atoti, Mati Bakar, atau beribadah atas dia seseorang mengapai
Sifat saja hari Pangadilan betul sifat hari dan mereka memiliki aturan yang tertentu di dalam agama di mana ada 5 agama sebagai hukum dengan nilai-nilai yang harus dipegang dalam agama formal. Yang pertama dikatakan di sana bahwa dikatakan di dalam agama itu malik faruduna harus sopan, tidak dalam mengambil sesuatu perkara yang tidak mengambil batas-batas dari orang-orang di sekitar. Yang kedua dikatakan di sana bahwa ikut malik mengangkat harus sopan untuk makan. Yang ketiga ikut malik pemereng, ikut malik perkataan atau sopan untuk berkata-kata. Yang kelima ikut malik dalam harus sopan untuk melangkah atau berjalan atau melakukan perjalanan. Bahkan ini adalah hukum yang harus diterapkan dan dilakukan di tengah-tengah agama formal itu sendiri. Maka diperharapkan dengan ajaran agama Kristen bahwa Kekristenan membawa pengajarannya kepada keselamatan yang ditetapkan oleh Yesus, di mana Yesus adalah sebagai juru selamat dan itu adalah faktor yang utama di dalam kehidupan umat Kristen sebagaimana ajaran yang berkembang. Kami mengambil dari buku di buku dosen kita di buku Dr. Rizwan Segian tentang teologi sara, di mana itu dinyatakan bahwa teologi sara mengajak kehidupan manusia untuk hidup dalam lingkungan aturan yang ditetapkan oleh agama yang dijalani. Bukan siapa yang benar, tetapi bagaimana seseorang mempercayai apa yang diimani dalam kehidupan. Demikian. Berikutnya adalah kesimpulan. Agama formal memiliki kepercayaan pada 5 tahun belajar yang buruk. Dalam ajaran ini adalah ajaran yang dibawakan oleh Tuhan sendiri merupakan kebenaran dan Kristen menekankan penebusan melalui Yesus Kristus. Peribadahan formal dilakukan di Balai Pasogit dengan melakukan berbagai ritus-ritus yang dibawakan mereka. Formal mencerminkan identitas suku Batak dan sementara Kristen mencerminkan daripada keselamatan itu sendiri. Simbol keselamatan dan formal adalah kehormatan atau kebijaksanaan, atau kita dapat melihat daripada tombing yang jika dihubungkan dengan judul saha adalah pemimpinan kiri dan dulu dan kiri. Dalam hal ini menjadi ulus dalam agama formal yang sangat melekat seperti halnya ulus dalam tradisi Batak Toba. Ulus juga menjadi bentuk penyesuaian dan pemahaman dalam identitas orang sendiri. Sekian presentasi dari kami menerima saran, kritik dan juga pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kami buka segmen pertama kepada Mitra Damani, kepada Jonathan Raja Buku, dan kepada Jakaria Musawi. Pertama kepada Mitra Damani. Baik, terima kasih. Pada paper saya memberikan saran sedikit. Judul pada paper makna ulus Batak dalam peribadahan Parmali. Namun saya melihat bahwa sedikit kelompok membahas bagaimana makna ulus bagi agama Parmali. Selanjutnya pertanyaan, kelompok dalam paper mengatakan bahwa beberapa ulus yang dipakai dalam Parmali itu ada beberapa macam. Dan sebagai yang kita ketahui juga dalam Batak Toba banyak juga beberapa macam ulos yang terdapat. Saya ingin bertanya, apakah ada relasi atau kesamaan atau benang merah antara ulos macam-macam makna macam-macam ulos dalam agama Parmali diperhadapkan dengan ulos dalam Batak, makna macam-macam ulos dalam Batak. Terima kasih. Macam-macam ulos di dalam kehidupan Batak berhadapan dengan ulos dalam kehidupan Parmali. Mungkin itu saja dulu deh pertanyaannya dari 2 orang tadi kan. Saya sederhana. Bagaimana pendapat kelompok mengenai ulus yang masih saja saat ini sering dipandang sebagai sesuatu yang mengandung mistis, dan karena kelompok membawa itu Kekristenan, bagaimana Kekristenan itu sendiri bisa jadi istilahnya jembatan untuk seolah-olah mengatakan bahwasanya oh tidak, ulus ini tidak jadi ada tipe mistis, kayak gitu misalnya. Jadi bagaimana pendapat kelompok tadi yang pertama, terus yang kedua, bagaimana Kekristenan bisa sebagai yang menjembatani ataupun menjadi penengah bahwasanya ulus ini tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang mengandung unsur mistis. Terima kasih. Kepada Jakaria Musawi. Saya tidak berbeda dengan Selatan. Saya bertanya
panjang atau bentuknya. Dan lalu apakah untuk penggunaan ulos tadi dikatakan bahwasanya terkait dengan kepercayaan, apakah itu hanya digunakan saja ketika melakukan upacara adat atau ada makna simbol yang lain yang bisa memberikan suatu nilai yang mendapatkan dari agama Permali? Sementara kalau dari budaya Batak hanya seperti memberikan motivasi. Tapi kalau dari agama Permali apakah hanya sebagai simbol dalam upacara peradaban saya? Demikian. Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan daripada Kak Maria pertama. Bagaimana kaitan ulos dengan kepercayaan atau makna simbol? Apakah hanya simbol saja dalam agama Permali? Menurut daripada beberapa buku dan juga beberapa wawancara yang telah kami lakukan dengan 2 tempat riset. Yang pertama di Labu Boti, yang kedua kami beranjak lagi ke desa Penamian. Kami mendapat beberapa kesamaan opsi daripada jawaban dari hasil yang kami terima. Yang pertama, makna ulos sendiri bukan hanya sebuah simbol, namun bentuk daripada motivasi untuk Permali bergerak di dalam agama di dalam agama dari suku Batak sendiri. Yang kedua, di Labu Boti kami mendapat jawaban yakni ulos sendiri sebagai bentuk motivasi juga, namun tidak terlepas daripada hadirion di Batak dilambangkan dengan ulos yang dibawakan mereka dalam setiap ibadahnya. Itu yang dapat kami jelaskan bagi jemaah sendiri. Dan ditambahi oleh saudara. Terima kasih untuk moderator. Kami juga menjawab pertanyaan dari saudara Jonaman, di mana pertanyaan saudara tadi menyatakan tentang agama Permali atau suku Arab dengan Kristen sebagai menjembatani tentang keimanan. Apa yang kami wawancarai tentang agama Permali, bahwa mereka memahami ulos itu sebagai hal yang adalah pemikat atau penyemangat bagi mereka yang mempertahankan seperti bagaimana yang dijelaskan oleh saudari Teresi, di mana di situ bukan ulos itu yang memberikan sesuatu hal yang menunjukkan kehidupan di sana, tetapi adalah simbol yang harus dipahamkan untuk sebagai jati diri orang baru sendiri. Maka dalam hal ini, sebagai orang Kristen yang melihat dalam konteks sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu dosen kita tadi, bahwa kita melihat bahwa ulos itu adalah sesuatu hal yang negatif dalam proses kita, tetapi ulos itu adalah sebagai simbol untuk menyampaikan sesuatu hal yang membanggakan atau seseorang yang kita cintai, sebagaimana mengatakan mata Islam. Maka dalam hal ini orang Kristen agar sebagai orang Kristen untuk menjembatani cara yang lebih dalam sebagaimana ajaran daripada orang itu sendiri, mereka memahami Tuhan itu menjadi orang Kristen memahami Tuhan sebagai Allah, pencipta langit dan bumi. Mereka memiliki arah yang terbaik mengarahkan kebaikan, tetapi orang Kristen juga mengarahkan hal yang sama. Tetapi sisi yang lain yang kita lihat adalah bagaimana menghargai kehidupannya ini tidak kita letakkan dalam kehidupan kita, membawa mereka ke ranah yang terbaik dan menjadikan mereka adalah satu dengan masyarakat kita. Itu adalah kesempatan orang Kristen yang menentukan kehidupan sebagaimana bersikap dalam kehidupan. Demikian bisa. Kemudian Hanan yang boleh menjawab pertanyaan dari kita dan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kadang-Kadang mengenai makna-makna ulos yang diperhadapkan dalam Batak Iba. Yang pertama, ulos tadi makan, di mana fungsi ulos ini diberikan pada saat pernikahan untuk menguatkan ikatan batin kedua mempelai. Makna ulos ini memiliki corak rotan. Pada saat pernikahan ulos ini mengingatkan bahwa ikatan ulos ini memiliki corak rotan. Pada saat pernikahan ulos ini mengingat pada kedua pasangan akan kuat dan kokoh seperti rotan. Masyarakat Batak dalam zaman dahulu merupakan masyarakat pegunungan di mana hutan merupakan salah satu sumber mata pencaharian mereka. Maka dari sini mereka menggunakan rotan ini untuk membuat ulos tersebut dan menjadi alat mengikat barang yang paling sering digunakan karena kekuatan dalam pertahanan dari rotan tersebut. Dalam seperti lama dalam sejarah penanaman Batak, rotan tidak disebut membuat seorang pendatang memasuki hutan yang akhirnya menjadi tanah Batak. Yang kedua,
dan diberikan kepada anak saudari perempuan pada saat pemberian nama. Makna ulos ini menggambarkan sejajaran bintang yang teratur bermakna kepatuhan dan kerukunan dalam ikatan keluarga. Secara umum orang Batak sangat menghormati orang tua. Mereka mengatakan orang tua merupakan wali Allah di dunia. Maka corak bintang pada kain ini digambarkan secara sejajar tetapi untuk menegaskan kepatuhan dan kerukunan dalam keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin sedikit ulang tadi penjelasan dan saudari Dika tadi tentang bagaimana mengurus dari hutang dan urus bintang mahal. Sejalan dengan yang dikatakan saudara Anak, bagaimana kita hadapkan dengan pemahaman yang manis atau mistis. Sebenarnya pemahaman atau pemaknaan urus itu sendiri kita lagi berangkat dalam kehadiran urus itu menjadi status sosial. Sehingga ketika dihadapkan dengan pemahaman mistis, maka tidak bisa langsung kita benarkan pengetahuan itu. Karena keadaan itu sendiri dari asal wacana kami itu menggambarkan bahwasanya strata atau status sosial dalam kehidupan orang Batak. Oleh sebab itu dalam pertanyaan saudara Dika sendiri apakah makna kata sama terus tadi itu juga gambaran sebuah strata sosial yang dimiliki oleh bangsa Batak. Namun untuk bintang Ratu juga salah satu yang spesial di mana dalam acara atau acara keagamaan yang bisa dilaksanakan oleh orang Batak. Kemudian saya akan merangkum semuanya. Dalam agama Parmalin, Parmalin tidak hanya menganggap bahwa ulos merupakan sebuah busana. Namun, Parmalin ingin menekankan bahwa ulos merupakan bentuk daripada motivasi mereka dalam mewujudkan kebersamaan di dalam Parmalin sendiri. Parmalin yang diambil dari kata malin, yang artinya kesatuan atau kepatuhan, di mana ulos ini memiliki bentuk daripada kebijaksanaan. Ketika kita memperhadapkannya dengan sahalat, yaitu kebijaksanaan dalam kepemimpinan seperti yang diutarakan oleh berbagai teman kita tadi, adanya ilmuwan sebagai bentuk kebijaksanaan yang membawakan atau orang paling melalui ulos tersebut. Sekian dari kami juga pesan dari Ibu Presiden. Ya, terima kasih kepada kelompok. Saya melihat ada dua tema besar yang sedang didiskusikan lewat paper ini. Ini kan dalam ritual malam Sabtu ya. Jadi ritual dalam Parmalin adalah ritual malam Sabtu. Lalu juga temanya terkait dengan ulos. Ini kelihatannya keduanya tema ini mendapat porsi yang tidak jauh berbeda. Karena itu barangkali nanti boleh ditulis dari sisi manis ini supaya di bagian mana lah bahasan tentang ritual itu sendiri, di bagian mana lah bahasan tentang ulos itu sendiri. Nanti mungkin boleh setelah diskusi kelompok dan diskusi dengan saya juga. Tetapi dari semuanya yang kita sudah diskusikan tadi adalah hendak mengatakan bahwa seperti minggu lalu kita membahas tentang bagaimana dalam agama Buddha ada simbol-simbol ritual. Sama halnya dengan di sini. Ulos sangat berharga, penting, punya makna yang tinggi bagi Batak karena dia dilengkapkan makna tertentu yang tinggi juga oleh Batak dan itu terwarisi dalam ritual. Jadi ulos seperti hal yang lain adalah bagian dari simbol. Nanti saudara bisa baca buku The Power of Symbol. Seperti misalnya bagi orang Kristen salib. Mengapa kalau kita ke gereja lalu kita melihat salib, lalu kita juga melihat Tuhan Yesus, bagi orang Katolik juga bisa melihat Bunda Maria dan sebagainya. Semuanya itu adalah simbol-simbol yang menolong setiap penganut seperti halnya ulos, yang menolong penganut untuk memahami, menginternalisasi ritual peribadatan itu sendiri di dalam dirinya. Jadi simbol menolong penganut untuk menikmati atau masuk dalam kekusuhan dari ritual itu sendiri. Jadi bisa bayangkan nggak kalau saudara berdoa di satu ruangan dengan saudara berdoa di dalam gereja, beda nggak? Beda. Gitu. Kalau saudara berdoa di hamparan pada rumput yang luas, lalu ada dengan suara apa namanya itu air terjun atau ada gemerincing air sungai yang jalan.
daripada saudara berdoa di tempat yang sumpah rasanya di kamar apa beda, pasti beda. Jadi semuanya itu memiliki arti makna yang menolong seseorang untuk mengalami suasana khusus dalam dirinya. Makanya kadang-kadang kalau kita mau retreat, kita mau saat kita mau meditasi, kita masuk, kita pergi ke tempat tertentu. Ya, itu tuh penjelasan seperti itu kan. Kalau kamu berdoa, pergilah ke kamarmu, tutuplah dan berdoa. Jadi suasana itu yang sedang dijelaskan oleh kelompok lewat ulos itu. Tapi satu hal yang kita perlu ingat dari paper ini bahwa suasana beribadah itu sendiri harus mendapat tempat. Dan itu yang saya katakan tadi perlu disistematisasi cara penulisannya supaya kita bisa menyerap banyak hal dari sini. Mungkin kalau perlu harus menjelaskan keduanya, harus menambah informasi lain lagi, boleh wawancara kembali dengan berbagai cara kepada responden yang sudah tungguin nanti supaya tulisannya lebih baik, sehingga sesuai kesepakatan kita dalam RPS adalah tugas akhir semester adalah harus masuk dalam minimal 95. Nah, bagaimana setiap kelompok memastikan itu supaya kita semuanya kelompok bisa sampai pada tahap dengan gambar-gambar yang dicantumkan di paper ini menjelaskan bahwa memang mereka hadir dalam ritual Marisa. Ini yang saya katakan ini sangat kuat. Bahkan penelitiannya justru fotonya terkait dengan ini. Jadi nggak bisa dibahas. Padahal judulnya adalah tentang ulos. Jadi bagaimana lah dalam ritual Marisa mereka menggunakan pakaian pakaian ritual. Salah satu contohnya adalah sorban putih, lalu pakai ulos di tubuhan. Itu yang penjelasannya. Ya, dengan demikian kita bergembira dengan hasil presentasi kelompok. Kita beri aplaus. Ya, saya pikir sudah waktunya kita bisa tutup dengan doa. Nanti ketua ketemu dengan saya terkait dengan absennya. Ya, silakan ditutup dengan doa. Terima kasih kepada dosen, terima kasih kepada teman-teman yang selamatkan hati kita dan sampai berdoa. Terima kasih kepada Ibu atas berkatmu sehingga kami dapat menerima berbagai pelajaran daripada Ibu Sudah dengan beliau dapat mengawali hal yang terjadi. Dimanapun dalam Tuhan berada di beliau. Ya, saya akan membuat semoga berbahagia dengan Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Selamat sore.